Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rana Ardila Babang, kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mewawancarai salah satu teman saya yaitu Gilang tentang komunikasi orang tua dan anak. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat kamu tentang komunikasi antara orang tua dan anak dalam keluarga? Komunikasi antara orang tua dan anak itu sangat diperlukan karena pada masa remaja anak-anak itu terbilang labil. Jadi jika tidak ada komunikasi dan tidak ada arahan dari orang tua, maka kehidupan anak itu akan berantakan. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya. Menurut kamu, apakah komunikasi orang tua dan anak itu penting? Sangat penting. Karena kadang ada orang tua yang hanya ingin dia dipahami. Padahal ada juga anak itu juga pengen dipahami, bukan cuma orang tua itu, begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kamu berkomunikasi dengan orang tuamu? Mungkin setelah orang tua selesai melaksanakan aktivitas kerja atau apa, mungkin saya akan duduk bersama dengan orang tua saya. Di situ kita akan saling bertukar pikiran, ada timbal balik dan juga berkomunikasi. Pertanyaan selanjutnya, seperti apa sih bentuk komunikasi yang kamu lakukan? Nah, bentuk komunikasinya itu mungkin dia kayak bersifat candaan juga, kadang serius, kadang candaan, tapi mungkin dia lebih ke candaan begitu bentuk komunikasinya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang sering kamu bicarakan ketika sedang berkomunikasi dengan orang tua? Kalau dari ibu, biasanya saya lebih membicarakan tentang orang-orang sekitar. Nah, biasanya kalau sama bapak itu mungkin hal-hal yang bersifat politik. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah komunikasi antara kamu dan orang tua sudah sesuai dengan apa yang kamu inginkan? Kadang tidak, karena saya orangnya cukup tertutup dan juga kadang orang tua saya itu agak salah paham dengan apa yang saya katakan, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, ketika orang tua marah terhadap kamu, bagaimana sih cara kamu menyelesaikan masalah? Sebagai remaja tentunya yang labil, kita berpikir untuk keluar dari rumah, merajuk dan lain-lain. Tapi untuk menyelesaikannya saya lebih memilih untuk diam. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah kamu merasa nyaman saat sedang berkomunikasi dengan orang tuamu? Kalau untuk ibu ya, karena ibu kan di sekitar kita, mungkin nyaman. Kalau dari untuk bapak sendiri kurang. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ada rasa takut ketika kamu ingin berkomunikasi dengan orang tuamu? Tidak, karena orang tua, walaupun orang tua seperti itu, saya tetap harus berani. Dan juga mereka itulah yang selalu mendukung saya di apapun masalah saya. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurutmu apa yang membuat batasan antara orang tua dan anak? Mungkin mindset atau cara berpikir. Seperti yang saya katakan tadi, ada pertanyaan terkait orang tua. Ada orang tua itu yang hanya ingin dipahami. Mereka itu tidak ingin memahami apa perasaan anaknya. Karena ya, ada orang tua yang hanya ingin dipahami, mereka tidak memahami perasaan anaknya. Kadang mereka melarang sesuatu yang anak itu inginkan, dan itu akan menghambat prestasi atau perkembangan anak. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah keluargamu adalah pendengar yang baik saat kamu berbicara? Tergantung situasi. Jika situasinya masih terbilang nyaman dan orang tua juga saya tidak terlalu lelah, maka itu terbilang sangat nyaman ketika berkomunikasi dengan orang tua. Karena itu kita sebaik-baiknya memilih waktu yang tepat untuk berbicara dengan orang tua. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu lakukan ketika berbeda pendapat dengan orang tuamu? Kadang saya membantahnya, karena ketika saya berada dengan orang tua, saya ingin sekali meluapkan semuanya. Saya ingin membantah apa yang seharusnya argumentasi saya yang saya pertahankan, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa efek jika orang tua jarang berkomunikasi dengan anak? Yang intinya
orang tua tersebut tidak akan memahami apa yang anak itu rasakan. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengatasi hambatan komunikasi antara orang tua dan anak? Itu tergantung masing-masing pribadi. Apakah orang tuanya itu menerima komunikasi dari anaknya atau tidak? Bagaimana anaknya juga, apakah masih merasa takut ketika berkomunikasi? Itu masing-masing pribadi menurut saya. Baik, pertanyaan terakhir ya. Saat berkomunikasi bersama orang tua, apa yang kamu sukai? Mungkin candaan dan juga hal-hal yang kayak bersifat membicarakan suatu konspirasi atau teori. Itu saya suka berbicara dengan orang tua seperti itu. Oke, baik, terima kasih waktunya.